wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Nuraziza, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Pada video kali ini, saya akan mereview mata kuliah MAI selama pembelajaran kuliah saya di semester 4 ini. Mata kuliah ini yaitu materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Jadi, mata kuliah ini membahas tentang materi-materi yang akan diajarkan kepada sekolah umum atau madrasah. Kemudian, membahas juga pembelajaran apa yang cocok untuk siswa. Jadi, Bapak Irham MAPDI selaku dosen materi agama Islam memberikan sistematika pembelajaran materi pembelajaran agama Islam menjadi 2 bagian. Yang pertama, pertemuan awal hingga menjelang UTS mempelajari materi agama Islam yang khusus, yaitu ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, fikih, dan usul fikih. Selanjutnya, pada pertemuan kedua dari UTS hingga menjelang UAS, yaitu membahas tentang materi agama Islam di sekolah atau madrasah. FYI, saya hanya memaparkan sebagian materi perkuliahan ini. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di description box ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada pertemuan awal yaitu membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran yaitu sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus kajian tentang Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, ayat muhkam dan mutasyabih, ilmu nahwu, ilmu qiraat, ilmu adab tilawah, tahfidzul Quran, dan ilmu tajwid. Ulumul hadis yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang 1. Pengertian dan sejarah ulumul hadis, 2. Penghimpunan dan pengkodifikasian hadis, 3. Analisis sanad dan matan, 4. Pengklasifikian hadis, 5. Istilah dalam ulumul hadis, 6. Hadis maudhu, sanad, matan, dan rawi, 7. Takhrij hadis. Selanjutnya ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya, yaitu membahas ruang lingkup ilmu tauhid. Yang kedua, prinsip tauhid pendidikan keluarga, Quran surat Luqman. Yang ketiga, pembentukan dasar akhlak islami dan etika dalam ilmu tauhid agama Islam. Yang keempat, ilmu tauhid perspektif aliran murji'ah. Selanjutnya, ilmu tauhid perspektif tasawuf. Selanjutnya, metode pengajaran ilmu tauhid. Selanjutnya, ekstensi kajian tauhid dalam keilmuan usul din. Ilmu tasawuf. Tasawuf berisi pokok kajian cara mendekatkan diri kepada Allah dari segala substansi. Ruang lingkup tasawuf membahas cara yang ditempuh dalam membersihkan batin dari segala macam akhlak madhmumah dan mengisinya dengan akhlak mahmudah, dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi larangannya, yaitu membahas tentang akhlak tasawuf, moral, dan etika. Yang kedua, manfaat mempelajari akhlak, moral, etika, dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Yang ketiga, ruang lingkup dan nilai-nilai ilmu akhlak. Selanjutnya, dasar akhlak Islam. Selanjutnya, makna tasawuf, ruang lingkup, tujuan dan dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Yang keenam, manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Yang terakhir, maqamat, ahwal, tafoli, tahali, dan tajalli. Yang terakhir ada fikih dan usul fikih. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membawa kepada usaha yang merumuskan hukum syara dari dalil yang terinci. Fikih dan usul fikih membahas tentang fikih dan usul fikih secara umum. Yang kedua ada ibadah, puasa, zakat dalam pemahaman Al-Quran. Selanjutnya ada identitas usul fikih. Yang keenam, urf al-dzari'ah dan maqasid syariah sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketujuh, ijtihad dan mujtahid.
Selanjutnya, pembahasan pertemuan UTS sampai dengan UAS, yaitu membahas dan mereview tentang materi agama Islam di sekolah atau madrasah yang bersumber dari buku paket PAI dan Budi Pekerti dan buku paket PAI untuk madrasah. FYI lagi, saya hanya membahas beberapa bab saja dari kelas 10, 11, 12. Untuk lebih lengkapnya, bisa cek di description box. Yang pertama, dari buku paket untuk madrasah kelas 10, 11, dan 12, yaitu ada bahasa Arab. Bahasa Arab membahas tentang mudhof, fi'il, dan fa'il, dan huruf jar. Contohnya, lafaz kalimat qalamut thalib, yang mana pada lafaz tersebut yang merupakan mudhof adalah qalamu. Sedangkan yang merupakan mudhof ilaih pada lafaz tersebut adalah at-thalib. Selanjutnya, fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah subjek, dan maf'ul bih adalah objek. Selanjutnya ada huruf jar. Huruf jar yaitu huruf-huruf tertentu yang menyebabkan kata benda berupa isim dan jamak dibaca jar atau majrur. Contohnya yaitu minal mahdi, yaitu karena adanya huruf jar yaitu min yang mengakibatkan harokat akhirnya menjadi kasrah. Selanjutnya ada sejarah kebudayaan Islam, membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan. Sejak saat itu, ia diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau menerima ayat 1-7 surat Al-Mudaththir. Kemudian ia pun diangkat menjadi rasul. Setelah itu, wahyu terputus. Nabi Muhammad merasa gelisah dan bertanya-tanya, apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan kepada siapa untuk disampaikannya. Dalam kegelisahannya, turunlah surat Ad-Duha. Akhirnya, Rasulullah berdakwah di tanah kelahirannya, yaitu di Mekah selama 13 tahun. Selanjutnya, setelah Rasulullah berjuang dakwah di Mekah, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ada beberapa faktor yang akhirnya Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Mereka hijrah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Hal yang dilakukan Rasulullah di Madinah yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, selanjutnya mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori. Yang pertama, teori dari India. Teori India ini dikemukakan oleh Pijnapel Mokute Fatimi dan seorang orientalis Belanda. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, ada teori dari Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Yang ketiga, ada teori dari Persia. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan Hossein Jajaningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Selanjutnya ada teori dari Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, yaitu dari Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7, masa di mana agama ini baru berkembang. Selanjutnya ada akidah akhlak yang membahas tentang menundukkan nafsu, syahwat, dan godok. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Bahaya nafsu ini dapat menyebabkan adanya kerakusan, perampokan, dan pencurian, dan lain-lain. Selanjutnya godok atau yang disebut marah, yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Bahaya marah ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kerusakan hubungan keluarga, dan teman.
Cara menundukkan nafsu dan godok yaitu dengan riyadhah, mujahadah, dan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada etika dalam bergaul dalam Islam. Etika bergaul yaitu aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalinnya hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Etika bergaul itu ada 4. Yang pertama, etika bergaul dengan yang lebih tua. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, etika bergaul dengan yang lebih muda. Dan yang terakhir, etika dengan teman sebaya. Selanjutnya, Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Turunnya Al-Quran terjadi perbedaan antara para ulama. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase, yaitu pada zaman Nabi, penulisan masih terpisah-pisah menggunakan pelokah kurma, potongan kulit, dan lain-lain. Dan yang kedua, pada fase Abu Bakar, yaitu Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dan memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Yang ketiga, zaman Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair untuk menuliskannya kembali dan memperbanyak mushaf Al-Quran dalam satu mushaf dan dengan satu dialek bacaan. Selanjutnya ada fikih yang membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian dalam pernikahan ini ada khitbah atau pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Berikut urutan wali nasab dari yang paling kuat yang memiliki hak perwalian, yaitu dari ayah, kakek dari pihak bapak, terus menerus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki bapak, dan seterusnya. Dalam pernikahan ada ijab qabul. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda terima. Kemudian ada macam-macam pernikahan yang terlarang, yaitu ada nikah mut'ah, nikah syirghar, nikah tahlil, dan nikah beda agama. Untuk saran dan kritik, sepertinya kritiknya tidak ada, hanya saja saran saya, yaitu untuk pembelajaran materi agama Islam di sekolah atau madrasah ini sangat membantu kami, calon guru, agar memahami materi atau pembahasan yang akan diterapkan di sekolah nanti. Kemudian untuk dosen, saat menjelaskan materi sangat jelas, menjelaskan fenomena terbaru dalam pendidikan, contohnya kurikulum merdeka saat ini. Mahasiswa termasuk saya sudah diajarkan bagaimana untuk menjadi guru yang sesuai dengan kurikulum merdeka ini, yaitu guru yang mudah beradaptasi, terbuka, akomodatif, integratif, dan moderat. Selain itu, dengan adanya latihan mengajar di dalam kelas dapat membantu saya untuk bekal mengajar di sekolah nanti. Saya harap pembelajaran seperti ini dipertahankan untuk semester selanjutnya, dan saya harap adanya pembaruan pembelajaran di kelas yang fresh untuk mahasiswa selanjutnya. Itulah review pembelajaran mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.